Juga Latif bersyukur. Pak Beni sih, wah gejolaknya. Apa ini aku? Berbicara apa ini? Kalau ini setiap ada pertanyaan dia bisa menjawab meski tanpa belajar. Makanya saya tadi kan ngomong, meski kau nggak belajar iya, apa aja iya, tanpa ada yang ngajari iya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq Rasulullah baca dengan menyebut nama. Gak roh aku langsung Rasulullah Iqra Iqra meski nggak mondok meski Iqra bismi rabbikal ladzi. Bahkan Allah di alam bil kolam aku sendiri yang akan mengajarkan ilmu kalam secara kau tidak sengaja. Karena apa Rasulullah bergelar Al-Amin yang bisa dipercaya. Terbukalah Latifah. Nah, usia 40 terbukalah sudah Latifah. Mata batinnya terbuka, bisa mengintip keadaan yang di akhirat, bagaimana surga, bagaimana ya. Tanpa dia beranjak dari tempat duduk beliau. Hingga menangis terus beliau samar. Aku kok kelihatan ini bagaimana Rasulullah menderita. Lihat orang yang duduk dia ahli neraka, dia lihat. Dengar terumpanya orang ahli surga aja dia tahu ini ahli surga. Coba bagaimana muka syafanya Rasulullah. Hanya dengar aja. Seperti hanya Anda mempunyai ilmu rasa, semuanya orang punya. Ngoncai jeruk burung dicipi, kecut itu. Nah, bagaimana rasanya dia mulia atau tidak? Ada yang lebih sensitif lagi, ditunjukkan jeruk ngono wis gebres-gebres. Kalau ono sing luwih sensitif meneh, ditelepon gelem-gelem mulu. Moh, kecut ngono wis. Itu kesensitifan ilmu rasa. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut tasawuf. Yang bisa nampung tahu kita dalam edaran ilmunya. Tasawuf adalah rasamu. Itulah ilmu rasa. Menungsoi manunggaling rasa. Cuman disatukan rasanya dengan rasa alam semesta ini, rasa Allah. Tahalli, tagulli, tajalli. Tahalli, satukan dirimu, batinmu dengan dohirmu. Kemudian tagulli, satukan alam sohirmu setelah penyatuan ini dengan alam yang ada di luar ini, jagat akhir. Tajalli baru penyatuan diri kita kepada sifat-sifat Allah. Ilahi Robbi, ilahi anta maksudi waridhoi kamakud. Ini makna. Dia sedang cari. Porosnya di sini orang sedang mencari ini. Kenapa diriku ini ya Allah? Kenapa? Kecelakaan. Iya. Dia membaca Al-Quran tanpa tulisan. Yang adanya, apa adanya aku melakukan itu. Duduk. Subhanallah. Akhirnya Allah memberikan hidayah, apresiasi, hadiah untuk bisa connect dan dipercaya sebagai berangkas untuk menyimpan barang-barang yang mulia, istilahnya gitu. Bahkan jarang marifatul ilmi, marifat mukasyafah di bidang ilmu, jarang. Karena sesungguhnya kalau disediakan itu kamu pusat curhatan manusia. Tanpa diajari Allah sendiri yang undur makol wala ilatun tandur makola. Jangan dilihat siapa yang bicara, lihatlah sebetulnya siapa yang berbicara. Nah, sesungguhnya Allah sedang menyampaikan suatu risalahnya di dalam dirimu. Makanya kamu heran. Sesungguhnya lagi dipinjam ucapan-ucapan itu. Enggak. Kalau riyen kiai-kiai mriki takon, kitab iki iso jawab kitab niki. Ya kebetulan disingkapkan seluruh kitab saya hingga hafal kitab seluruhnya seperti Rasulullah itu. Hafallah saya seluruh kitab, bahkan mulai sulam subina fatakul huruf ikhya ulum jalan lain sampai atur wadatul wujud dan terwujud. Sak halamannya itu hafal halamannya ini, bahkan tanpa belajar sekalipun hafal. Oh ini
konsepnya namanya ini, kehidupan namanya ini bilang. Karena diajari sendiri langsung tanpa pernah membaca dan tahu itu kitab apa. Loh, kan unik. Hanya kurun waktu itu iso mati sakjroning urip. Gelombangnya di situ. Gak apa-apa dilakoni, dimunajati, ben duwe gerbong. Nanti akan muncul di permukaan. Usia pinten jenengan? 50. Ya sempurna Rasulullah juga usia 50 saat diturunkan syariat. Saat di Baiat jadi Nabi usia 40, 50 tahun kemudian sempurna. Nah, niku. Nah, sempurna diturunkanlah syariat. Pasti ada season-seasonnya usianya kalau Allah itu memberikan sesuatu hidayah. Benar gak usianya itu? Ini usia culikan ini antara 50 inilah kejayaan manusia. Kalau memang apik bener-bener sak terus ya. Nah memangnya elek itu semakin 40 itu gak semakin berkembang apik Pak Mudu. Nanti pada puncak kejayaannya usia 50 tuh. Semakin terus nantus, semakin naik terus. Tidak semakin bersurut ke belakang. Sama Rasulullah 40 di Baiat jadi seorang Nabi dan Rasul, terus melakukan, masih belum ada sholat itu. Dinaikkan, dimikrojkan usia 50, akhirnya turunlah perintah sholat 5 kali dalam sehari itu. Meninggal usia 63 tahun. Terus jadi dikasih batasan oleh Allah. Dulu saya begitu seusia anak saya ini 21, masih SMA, sudah terpilih kan, bingung sekolah, bingung. Pada saat mengerjakan kalau kesulitan itu dicontekin. Berarti untuk beasiswa terus aku. Wong nek kepepet dulu dicontekin ya. Ono jawaban nih. Dulu itu memang dicetak betul sebagai seorang yang ulul albab yang akan mengerti ilmu pengetahuan. Dicetak betul. Langsung kelihatan jawabnya. Iya, tahu. Pokoknya kaya kertas buram ngono kuwi, nek pilihan ngono kuwi langsung ketok lingkarane, Pak. Karek ngeblatno ae. Karek ngeblatno ae ya. Kalau jawab-jawab sendiri, aduh, saat kebingungan itu, aduh aku lupa yang ini apa ya gitu. Lingkarannya sudah tampak beserta jawabannya. Tampak semua. Nah itu muka safa. Dulu ya bingung, terus apa ya? Saking bingungnya merapat sampai di gua Gembyang itu tadi, ngikuti jejak Rasulullah. Rasulullah biar nang gua, aku kudu nang gua. Nah, ngikuti untuk menyempurnakan diri saya tuh. Di sanalah saya terkuak semuanya. Oh, memang harus begini, memang harus begini. Karena Allah berada pada urat leher kita, nggak jauh-jauh. Cuman untuk bisa komunikasi dengan Allah itu ada apa dengan batinmu. Terlalu banyak hijab yang menutupi kebohongan, ketidakjujuran, alasan, perkara-perkara yang belum terselesaikan. Itulah yang membuat kendala hijab hati kita hingga kita tidak merasakan kehadiran Allah berada di dalam diri. Bahkan Allah menyebutkan innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi. Aku Allah dan para malaikatku itu berada pada nabi. Nah ayat itu turun di sini. Sekarang innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan dirimu Gus Santo lho. Aku Allah lan malaikatku ana sak jerone dirimu kan ya ayyuhalladzina amanu shollu ikut shollu. Hai wong sing iman, shollu karena belum tersingkap. Shollu alaihi wasallim taslim.
ikutono atase sira supaya awakmu selamat. Mursyid pun diatur dalam Al-Quran sesuai dengan Al-Baqarah 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayati. Jadi guru banyak, tapi tidak semua guru seorang mursyid. Banyak. Harus memenuhi ruang kriteria. Menjelaskan ayat-ayatku, wayuzakikum tentang menjadikan kesucian hati. Wayu alimukumul kitab yang mampu membaca kitab tauliyah wal kauniyah yang terhampar di alam semesta itu. Wal hikmata tentang hikmah hidup dan kehidupan. Wayu alimukum alam takulu talamu, dan mengajarkan apa-apa yang belum kita ketahui, termasuk al-ghaib, informasi. Itu seorang mursyid. Kalau kriteria, nggih Bu, alhamdulillah. Kriteria itu tidak memenuhi ruang 5, bukan seorang mursyid. Tidak boleh dan tidak layak digurui. Tidak layaklah kita membaiat, berbaiat diri. Jadi diatur dalam surat Al-Baqarah 151. Dicetaklah saya literatur. Kejawen fase, Arab oke. Iya lah. Ini Jawa Arab kan ayo. Golek ilmu orok ala Arab ayo. Ala Jawa oke mbakku ya wong Jawa cak. Ngono wae. Komplit ini iki ya. Keturunan dari bapak saya kan dari Sunan Gunung Jati, ibu saya dari Ki Ageng Selo Sam. Oke, Arab Jawa oke. Nasabnya di situ. Nggak apa-apa, bersyukur kofinya tersingkap mukasyafah itu disyukuri. Aneh-aneh gak neko-neko, mau ngeruh jawaban lho lah enak. Awakmu cara petugas ngono pededan karo bocoran terus bocoran cara Eptanas yo ro jawabane. Bahkan kalau kamu punya kelebihan setahun sebelum terjadi orang tersebut kamu sudah tahu jawabannya. Wis ono sinyal-sinyal ngono dulu. Sebelum terjadi orang tersebut kamu akan tahu. 1 tahun sebelumnya. Nanti akan merapat ke sana. Petani. Iya. Yaiku konsep ngerti sadurunge winara. Setahun kejadian sebelum terjadi kematian kita pun akan mengetahui. Itu tersingkapnya tabir, hijab wal jana min baini aidin sallallahu min qadim sallallahu alaihi. Tersingkap hijab. Ngerti. Ya kan masih levelnya pendek. Mungkin nak wis 1. Kan level pendek itu. Nek wis ado arepe mati wae ngerti. Wong liya arepe mati hati-hati deh. Seperti Gus gini, hati-hati yo. Seperti Pak ini sing putune ilang ini. Ya ilahi lain kurba satu no iku latu dikol absor wa wal yudiko gak bakal iso ndelok aku ning aku iso ndelok apa sing tok delok jenenge sapa iku. Cukup baca gitu. Nah itu marifatul fil ilmi. Motone sing di arek kuwi aku ndelok apa aku ketok. Makam Jagung Mbak nang makam Jagung ketemu kowe ngono iki jenenge kon gak bakal iso ndelok aku ning aku iso ndelok apa sing tok delok ta wis. La tudrikul absaru surat Al-An'am 100 wala yudrikul absaru wa walatiful qabil. Kalau ditakoni jenenge Fulan bin Fulan. Delok wis dhek ndelok nang apa makame tulisane apa ketok. Ati yang ngono, ya ilahi ilaim kulba, satukan hatiku karo atine si A lah putrane iki. Wah ra iso cintane nemen kok Pak, ngel pelan-pelan Pak. Ngrasake satuno, nah saged atiku karo atine iki. Satuno dadi aku merasa dadi atine. Gampang ilmu sejati ora iso ya Pak angel kali cinta. Engko nak kalah ndak mantu sampai nopo anu dibuat.
kan iman sakno jujuke. Nah, engko nak sampean peksa, carane apa latih pelan-pelan mulai. Engko nyisi dhewe akan ada membentuk suatu kejadian dan peristiwa yang dhek engko benci karo kuwi. Terbentuklah suatu peristiwa, aku duwe keluarga akhirnya kembali kepada latif sing halus. Aja dipetot kasar, kalah yo. Tidak ada yang mampu mengalahkan kekuatan mahabbah. Caranya satu-satu. Berarti tidak wong jadi gampang kok nyerap. Ngene iki ketemu ngene ono wong minggat nang di panggonane ngono butek apa ora kan. Gampang ngono. Sesuatu hal itu. Landasannya itu dirasakan, digagas, mawas. Iku ilmu sanekan paraning dumadi. Iso dirasake. Kula ning mboten dukun, Pak. Ngono ngajar ngaji buyar kabeh gara-gara dukun. Ora mboten dukun. Lah iki ngaji. Ngaji, ayo belajar ilmune, ngertos kaweruhe. Wong urip iku ya napa? Ada sini lu laut, aku lu iso asli. Cuma aku gitu karena titik lah. Titike iku. Nah itu eden ijab ngono lho. Makanya kedah disingkap. Laut iku bakrul wadah. Wadahmu iku wis seru. Cuman karek diklik iku butuh pengesahan. Nggak ada lagi. Karena uang itu cerdas Pak, belajarin nang jebone sekolah. Secara legalitas diakoni mboten. Aku pinter, masuk muridnya 40 nang jero kelas. Kalah kabeh mbek dek belajarin nang jebone jendela. Begitu dites tapi tetep gak iso diakoni. Mung situk syaratnya. Wis anakmu daftarno kene lah, nyarati. Engko tak terbino ijazahne lah ngono. Akhirnya seluruh Indonesia ngakoni bahkan seluruh dunia kalau ini wis sing sama iku sapa sih jare Rasulullah? Ahlu sunnah wal jamaah. Diakoni jamaah sapa? Nah, itu sing selamat sesuk. Masuk kon pinter mata hatimu ijen kowe nang kono. Karena duduk ahlu sunnah wal jamaah ya iku mau pinter tapi nyolong tok nang sekolahan terus nang jaba masih kalah murid sing nang jero kuwi. Mesti ono kendala. Kanjeng Siti Jenar sampai saiki ono kendala. Fitnahe terus. Karena apa? Ora tau gelem ngakoni guru. Sunan Giri, Sunan Ampel, emoh. Ngertine aku sing paling dhuwur. Ono kendala gak gelem bayar. Ono kendala sampai saiki terfitnahkan al-halat yo ngono. Nah, sing digelem diakoni mung karo Sunan Kalijaga tok gurune liyane kok. Nah, iku ono kendala. Karena setiap manusia itu mempunyai hak paten yang diberikan Allah, makanya wajib diwasilai. Karena punya hak paten. Hidup kita ya akan begitu-begitu terus nantinya. Belata masuk urip tanpa omah lah ya urip. Cuman kan ya wagu ae urip masuk sugih kan duwe omah iku lah ngono. Aku sugih, wong sugih ilmu nak gak duwe pepesten kan wagu ae dadi wong urip niku. Terus nambah tenang. Nggih. Sing rezeki haram kalau sinten YouTube niku maksudnya kan apa? Ya wacana sedanten lah iso dirubah tapi kowe iki. Lho, cuman kan aku ora nguruki golek duit haram kan. Cuman niki wacana cerita. Kalau kan kadang kan kelurahan kan kita nggak sadar. Terus pasti nerima duit apa kan sing ben ini haram ta kan. Ya semuanya itu kan anggap aja haram kabeh nak bungsu ngono iku. Nah, bisa dihalalkan kan karena konteks saringan. Nek mung 2,5% iku apa berseni harta yang kita punya. 10% terhindar dari bala.
Lain zakartum la ajidanakum walain kafartum min adabil azab. Kepengen ditambahi ya mungkin iso 20%. Aman. Gitu ya maksudnya. Nyatane begal wae dadi wali yo. Intuke apa begal Lokajaya? Raden Said biyen dadi begal intuke apa? Kenapa? Apa gak ono wong apik selain begal Lokajaya dadekke wali? Kenapa? Karena memang itu tadi aku ngomong tirakat. Bisa teko khalwat yang berlebihan, bisa dengan puasa yang hebat, bisa dengan membentuk suatu kejadian dan peristiwa yang tidak berpihak kepadamu karena itu negatif. Bisa juga dengan sedekah yang amat sangat berlebihan. Allah memberikan apresiasi semua. Karena setiap positif mesti mempunyai negatif. Nek Anda dapat rezeki, ayo tolong negatif. Jikalau tidak, akan menghampiri suatu negatif kebangkrutan itu pasti. Makanya ra ono wong ahli sedekah ki bangkrut, Pak. Nek wong pelit bangkrut oke, Pak. Ora ono. Kok bangkrut to dhek sik iso ngguyu iso bangkit lagi itu. Kita gak usah mendikte meskipun ada ayat yang menyatakan sembelihlah hewan dengan menyebut namaku. Terus sampai nang warung-warung takok PT iki rawon iki maune disembelih nyebut pengiran ora lae malah nglarakno ati. Karena Majelis Simpi ya disahkan pada saatnya ini. Arepe maam bismillahirrahmanirrahim selesai. Bah masuk disembelih hung wilahi. Opo ambek usane kono yang penting kita sahkan di sini. Disahkan di sini. Selesai perkara itu. Nah, begitu itu tinggal kita melakukan apa bentuknya. Sama dengan bigoiri itu proses. Anggur ki halal apa haram buahnya? Halal. Anak fermentasi, Pak. Darah haram apa halal? Haram lah sebut darah. Nah, tadi dideh ambek daging. Alah. Pemerintah itu meminum darah air yang mengalir, darah yang mengalir. Orang mangan nak dideh iki mangan apa ngombe, Pak? Nah, yo wis. Dijawab dewe ono dideh lah tak pangan gini. Ayo wis kan dideh kan mangan. Yang tidak diperbolehkan Al-An'am 145. Darah apa yang kularang? Darah yang mengalir. Sing cair diombe gak oleh. Daging itu ya dari darah, Pak. Emang bedanya terbungkus kulit nak dideh gak? Sama-sama dari darah. Terus apa nih sing oleh? Sing gak oleh sing cair. Masih anggur ngono buah anggur apa warnane ireng ijo, abang kayak sak karepe. Sing nggak boleh itu saat difermentasi jadi minuman keras. Nah, yang membuat mabuk itu yang nggak boleh. Ono wong ngombe jamu dikai anggur, Gus. Berarti jamune iku haram, enggak lah. Kenapa? Nah, kan ini nama-nama rubi niatmu gak mendem. Golek toh. Enggak lah, masuk kon gawe bir yo gak apa-apa wong nak niate golek tombo jamu. Jelasin nama marubi. Allah ki sing didelok niate. Nah, memang syarat komposisine kaya ngono piye meneh. Nah, ya. Nah, karena sing ono nang Al-Qur'an iku sing dilogikakno kan. Sing masuk pada tataran logika sing sekirane kita makan makanan yang halal-halal. Anak anu ae ote-ote onde-onde gak ono Pak nang Quran. Nah iya repot aku mau onde-onde haram apa nang Quran gak ono repot. Makanlah makanan yang halal-halal yang untukmu. Sing sekirane namanya halal itu dijabarno akeh Pak. Enak dipangan. Tidak melanggar batasan hukum. Dilek yo gak garai perkara racun itu baru haram. Barang nak organ tubuh kita gak karu-karuan kan
Ono sing kiai ngomong rokok iku haram Gus. Ayo wong kiyaine ra rokokan. Rokokan haram. Kenapa kok haram? Kowe ngomong. Karena penyebab penyakit gula wae haram, penyakit diabetes kok. Kenapa kok kowe sik ngombe gula? Nek anggap teko penyebab kuwi. Wah bingung Gus ngomong ambek sampean. Nah, anane bingung ki guru ngono hukum. Wis ora apa-apa. Anane bingung to, nyatane pabrik ya sik berdiri terus akhirnya terus piye? Wis gak iso dideteksi ku rokok ben. Karena kiai ini karokokan ya penak ngomong. Soalnya ini bisa mempengaruhi ekonomi Gus, jarine Yai Arifin. Nah, terus, terus ini duitnya kayak no bojo, jadi apa kelong duitnya kayak tuku rokok, akhirnya menderita ke sini. Ya anak kowe, makanya kowe rawani rokokan kan bojomu papat. Eman kayak ngisi asik B C C. Anak damen-damen apa meneh kiai ra duwe bojo ngene iki. Nah, bangkekno wong sing raguno ya rokokan. Macam-macam wong iku. Nek pada intinya itu jawabannya ada jawaban lain. Bukan dari Allah. Kan ngono to. Iki padha karo subuh nganggo kunut Gus. Ono dalile. Sing gak nganggo kunut ya ono dalile. Ya padha bener e. Sing gak gawe kunut ya bener. Mergo apa rapal, Pak. Ngenteni apal yo kapan salat subuh. Ayo karo ngapalke. Sing kunut ya nglakoni ya kudu nganggo kunut, bener. Karena apa? Lah ngopo kowe ngapalno ya ora dienggo. Nah, ya to iku sing bener teko Allah. Bener kabeh bener. Iku teko Allah. Sing nganggo ya bener, sing gak nganggo ya bener karena duwe alasan aku urung ngapal iku. Sing situ ya hafal mubadir ngopo ya an ngapal. Lah sing salah sapa Gus? Sing nak subuh turu. Aku sing salah. Ya ora apal apa-apal nak subuhan turu aku keliru. Ora masalah teko tasawuf iku. Kita harus dunungno perkara-perkara sing apik. Oh, ini bikin jajan nih. Nggih, monggo. Teng ibu jawabane. Sampeyan teng ibu njaluk didusi. Bu aku adu sono, Bu nganggo kembang taman to. Dongakno monggo. Enak, ibumu engko tak dadi penyembuh diri. Ibumu iku rindu karo awakmu kepengin jaluki pangestu. Iku kadang-kadang dadekno penyakit iki. Sing kene gak ana pengetahuan nang kono. Saking kerinduan ibu iku iso dadi bala. Supaya balik anak itu. Anak nang luar kota ngono suwi gak sambang ibuke rindu iku bahaya. Nang ngene rezeki gak momo. Gak tumomo. Akhirnya buka ya omong nang ibuke, sowan ngono ibuke seneng. Ya alhamdulillah balik pulih. Kesehatan iku drop kowe. Cara energi ngono drop karena kesedot karo kerinduane sang ibu. Karena you itu pusat daripada energimu itu nang gua garbane ibu. Karena dulu kita lahir dari rahimnya itu dan kita diukir oleh bapak, makanya nang ibu nek bapak sedo di nek sedekah disedekahi ibu untuk sementara sedekah piro kayak 100 200 kangge ibu kula bapak kula nggih. Iku mbalekke penyakit-penyakit. Dadine engko jawabane mung nang wong tuamu gak ono meneh. Napa?
Nggih. Teng suami riyen. Dadi nek ibadahe wong lanang murtad apa durhaka ki ana loro. Durhaka karo wong tuwa karo durhaka karo bojo. Murtad ya ana loro, murtad karo agamane lan murtad karo gurune. Iya. Jadi kalau wong wedok itu lebih durhaka untuk ke suami. Nek suaminya apik. Makanya nek wong lanang karo ibuke, makanya Rasulullah perhatikan. Siapa yang aku taati di dunia ini ya Rasul? Sayyidina Ali bertanya, bilangnya apa? Umi, ibumu. Sampai 3 kali, ibumu. Yang ketiga ya Rasul, ibumu. Yang keempat baru bapak. Aisyah bertanya, kalau untuk aku wanita siapa yang aku taati? Umpama ada 2 Tuhan Aisyah selain Allah yang patut disembah, yang nomor 1 itu Allah. Yang nomor 2 aku wajibkan seorang istri sampai menikah suami. Nah itu potensinya berbeda, makanya durhaka ada 2. Durhaka dengan orang tua atas anak laki-laki dan durhaka kepada suami atas istri. Sebab sesuk sing buka pelawangane wong lanang swarga niku wae. Jadi gitu. Jadi kalau mau sowan seorang istri ke ibu bapaknya ya harus izin suami. Itulah diatur azab